Bab 1131 Kekuatan Senjata Ilahi. Naga ular penghancuran hitam seharusnya memiliki keuntungan jika keduanya menerima serangan lawan secara langsung. Namun, pada saat ini, naga ular penghancuran hitam menyadari bahwa Zhao Feng telah menggunakan senjata suci tipe pertahanan untuk sepenuhnya memblokir nafas naga penghancurannya. Ini berarti naga ular penghancuran hitam telah mengambil api mata petir kesengsaraan Zhao Feng secara gratis. Selanjutnya, setelah mengisi daya tanpa cedera, Zhao Feng menggunakan jari penetrasi langitnya dengan kecepatan secepat kilat dan bahkan lebih melukai. Zhao Feng memiliki senjata ilahi pertahanan. Aku tidak bisa melukainya dengan kekuatanku saat ini, pikir naga ular penghancuran hitam. Senjata Divine Defensive Zhao Feng tidak menakut-nakuti naga ular penghancur hitam. Sebaliknya, niat membunuhnya hanya menjadi lebih kuat. Dengan pengetahuan Black Destruction Serpent Dragon, bisa dikatakan bahwa senjata Divine pertahanan di tangan Zhao Feng bukanlah senjata Divine yang normal. HMPH, senjata ilahi membutuhkan kekuatan ilahi untuk diaktifkan. Biarkan saya melihat seberapa besar kekuatan ilahi yang Anda miliki. Naga ular penghancuran hitam meraung marah. Api hitam muncul dari Black Destruction Serpent Dragon saat sosok naga hitam sepanjang beberapa ratus yard muncul di langit dan bumi. Aura bencana yang bisa menghancurkan langit dan bumi menyebar dari naga ular penghancuran hitam dan menutupi segalanya dalam jarak beberapa puluh ribu mil. Semua ahli dari Sky King Zone samar-samar bisa melihat naga ular hitam besar. Ya Tuhan, apa itu? Monster yang menakutkan. Para ahli yang berada jauh dari Black Destruction Serpent Dragon sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Zhao Feng, Li Shuiyi mengkhawatirkan orang yang bertarung melawan naga ular hitam. Wanita berbaju putih yang tiba setengah tahun yang lalu sangat mirip dengan wanita berbaju putih yang telah memasuki lantai 49 sebelumnya, jadi Li Shuiyi menebak bahwa Zhao Feng yang disebutkan oleh ahli non-manusia adalah Zhao Feng yang sama yang dia tahu. Naga ular penghancuran hitam meraung ke langit dan menerkam ke arah Zhao Feng. Setelah kembali ke bentuk aslinya, teknik garis keturunan Zhao Feng dan teknik Sky Penetrating Finger menyebabkan lebih sedikit kerusakan padanya. Naga ular penghancuran hitam berencana menggunakan tubuh naga penghancurnya untuk melawan Zhao Feng secara langsung dan memaksanya untuk menggunakan semua kekuatan ilahinya. Api hitam merah mengelilingi cakar Black Destruction Serpent Dragon saat itu menyerang Zhao Feng. Melihat bahwa naga ular penghancuran hitam telah kembali ke bentuk aslinya dan menyerbu ke arahnya, Zhao Feng segera tahu apa yang dipikirkan naga ular penghancuran hitam. Karena tubuh besar naga-naga penghancuran hitam, kerusakan yang disebabkan oleh jari penembus langit Zhao Feng pada dasarnya dapat diabaikan. Namun, bukan berarti Zhao Feng tidak memiliki teknik jangkauan luas. Kekuatan ilahi garis keturunan kuno yang menakutkan menyebar dari jari telunjuk Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggabungkan kekuatan Little World of Wind Lightning dan Physical Force Lightning domainnya ke dalam gerakan ini. Jari yang menghancurkan bumi. Jari Zhao Feng melepaskan gelombang petir angin yang kuat serta niat yang kuat. Seberkas cahaya yang sangat besar di samping badai petir merah menelan cakar Black Destruction Serpent Dragon. Bagian dari serangan itu juga mendarat di tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Pada saat yang sama, serangan Black Destruction Serpent Dragon menghancurkan Zhao Feng seperti gunung hitam. Zhao Feng mengangkat perisai dan memblokir serangan Black Destruction Serpent Dragon. Jangkauannya sangat besar, tapi masih mengandung kekuatan sebesar ini. Naga ular penghancuran hitam memandang Zhao Feng dengan sedikit ketakutan. Namun, untuk mengeluarkan semua kekuatan ilahi Zhao Feng, naga ular penghancur hitam harus melawan Zhao Feng secara langsung. Cakar patah Black Destruction Serpent Dragon mulai pulih perlahan. Ledakan naga yang merusak, api naga hitam merah kehancuran melonjak dari cakar naga penghancur hitam. Dua gelombang api naga penghancuran berputar dan berubah menjadi dua naga api hitam pekat yang menyerang Zhao Feng dari dua sisi. Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Aku harus menghabisi Black Destruction Serpent Dragon secepat mungkin. Mata Zhao Feng menjadi suram. Kekuatan teknik garis darah mata jiwa berkurang drastis terhadap naga ular penghancur hitam dalam keadaannya saat ini.
Dan jika dia mencoba menggunakan mata surga untuk memperkuat teknik garis keturunannya, tubuh Zhao Feng mungkin dihancurkan oleh hitam. Destruction Serpent Dragon dulu. Zhao Feng melambaikan tangan kanannya, dan Zhao Wan muncul di sampingnya. Domain mutlak bumi, mata Zhao Wan terfokus, dan alam berubah menjadi elemen bumi saat itu bergegas menuju Zhao Feng dan membentuk penghalang bebatuan kuning gelap di sekitarnya. Namun, sulit bagi Zhao Wan untuk memblokir serangan Black Destruction Serpent Dragon dengan kultivasinya saat ini. Ledakan, Weng gelombang-gelombang. Kekuatan suci petir angin bumi muncul di sekitar Zhao Feng dan langsung mengendalikan bebatuan di dekatnya. Armor suci petir bumi, Zhao Feng mengedarkan teknik pertempurannya, dan batu yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya berubah menjadi baju besi pertahanan raksasa. Ledakan, peng, peng. Serangan Black Destruction Serpent Dragon mendarat di pertahanan gabungan Zhao Feng dan Zhao Wan dan sepenuhnya diblokir. Mata segudang bentuk, naga ular penghancuran hitam terkejut. The Eyes of Myriad Forms memiliki serangan dan pertahanan mutlak dalam dimensi fisik. Bahkan bisa mendukung orang lain. Mengapa bocah ini tidak menggunakan senjata sucinya untuk bertahan? Naga ular penghancuran hitam tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Naga ular penghancuran hitam ingin Zhao Feng menggunakan senjata sucinya dan mengeluarkan semua kekuatan ilahinya. Namun, pada saat berikutnya, naga ular penghancuran hitam menjadi benar-benar linglung. Setelah lapisan bumi di sekitar Zhao Feng menghilang, perisai hitam di tangan Zhao Feng mulai berubah bentuk. Kipas logam hitam muncul di tangan Zhao Feng. Garis-garis hijau di atasnya berkilat seperti lukisan pegunungan dan air. Hanya dengan sebuah pikiran, Zhao Wan langsung tahu apa yang ingin dilakukan Zhao Feng. Segudang bentuk petir angin, Zhao Wan memfokuskan matanya, dan sifat langit dan bumi di dekatnya mulai berubah sekali lagi. Langit dan bumi berubah, angin bertiup kencang dan kilat berderak. Zhao Feng menggabungkan gumpalan kekuatan ilahi ke dalam kipas logam hitam untuk mengaktifkannya. Weng gelombang hu, hu. Saat ini, semua petir angin tersedot ke senjata ilahi. Senjata ilahi itu, ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah menjadi shock. Ia langsung menyadari bahwa senjata suci Zhao Feng memiliki banyak kegunaan dan dapat berubah bentuk kapan saja. Kemarahan petir angin, Zhao Feng segera melambaikan senjata ilahi di tangannya. Ledakan, hu gelombang-gelombang. Kipas raksasa yang terbuat dari hukum petir angin muncul di langit dan bumi dan dihancurkan menuju Black Destruction Serpent Dragon. Kekuatan petir angin di langit dan bumi seperti tsunami saat meraung dan memancarkan kekuatan ilahi yang berkuasa. Senjata ilahi tipe penyerang yang bisa melepaskan serangan jarak jauh. Naga ular penghancuran hitam langsung tercengang setelah melihat hukum petir angin yang memenuhi langit. Jika harus menahan serangan ini secara langsung, naga ular penghancuran hitam pasti akan terluka parah bahkan dengan tubuh naga penghancurnya. Naga ular penghancuran hitam harus kembali ke bentuk manusia. Suara mendesing, su gelombang-gelombang. Hanya sebagian kecil dari serangan yang memenuhi langit yang mendarat di tubuh Black Destruction Serpent Dragon setelah berubah kembali menjadi bentuk manusia. Naga ular penghancuran hitam kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menghilang. Kejar dia! Zhao Feng mengambil Zhao Wan dan segera mengikuti. Kilatan ruang sayap petir, sayap di belakang Zhao Feng melepaskan pancaran cahaya yang menyilaukan, dan dia berubah menjadi kilatan petir kemasan yang menghilang ke langit. Zhao Wan terus-menerus mengubah lingkungan saat mereka terbang untuk memungkinkan Zhao Feng terbang secepat mungkin. Semua ahli di Sky King Zone menghela nafas setelah Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon pergi. Mereka akhirnya pergi. Jika keduanya terus bertarung di sini, hanya sisa-sisa dari pertempuran itu yang bisa menghancurkan seluruh zona langit Qin. Siapa orang lain itu? Mereka benar-benar berhasil mengalahkan monster naga ular yang menakutkan itu. Petik 2. Anggota eselon atas dari berbagai kekuatan di zona langit Qin terkejut. Li Suiyi menghela nafas. Dia percaya bahwa itu adalah Zhao Feng yang bertarung melawan naga ular penghancuran hitam, dan sepertinya dia menang. Pada saat ini, dia menjadi tenang setelah melihat Zhao Feng mengejar naga ular penghancuran hitam. Garis cahaya gelap melintas di lautan tak terbatas. Bailin, jika aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Black Destruction Serpent Dragon bersumpah. Ia mulai menyadari bahwa Eye of Destiny tidak berguna dalam pertarungan. Ekspresi Bailin sangat jelek dalam dimensi asal naga penghancuran hitam. Bahkan sekarang, Eyes of Destiny-nya tidak merasakan tanda-tanda bahaya.
Mungkinkah Eyes of Destiny-nya telah kehilangan kemampuan untuk memprediksi bahaya? Istana ini. Mata Bailin terfokus pada istana suara kuno Van Loon, dan dia menemukan bahwa mata takdirnya tidak dapat menemukan rahasia apapun darinya. Seolah-olah mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Sejak Black Destruction Serpent Dragon merebut istana ini, Eyes of Destiny-ku berhenti bekerja. Berpikir sampai di sini, Bailin merasa istana ini bahkan lebih menakutkan. Black Destruction Serpent Dragon, mengapa tidak memberikan istana ini saja kepada Zhao Feng? Kita bisa menemukan peluang lain. Bailin menyarankan. HMPH, bahkan aku tidak bisa menghancurkan istana ini. Jika tebakanku benar, ini adalah senjata suci. Naga ular penghancuran hitam mendengus dengan dingin dan menolak saran Bailin. Jika itu bisa menyeret orang di dalam istana ini, naga ular penghancuran hitam tidak hanya bisa memeras Zhao Feng, itu juga bisa mendapatkan senjata ilahi. Suara mendesing. Panah emas merah tiba-tiba menembus dada Black Destruction Serpent Dragon. Sialan, anak nakal ini memiliki bentuk mata segudang yang membantunya. Dia 2 kali lebih cepat dari biasanya. Naga ular penghancuran hitam tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan ekspresi bingung. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 anak panah merah tua lainnya ditembakkan ke udara dan menembus tubuhnya. Bailin, kamu benar-benar sampah. Naga ular penghancuran hitam merasa semakin dianiaya semakin ia berpikir. Satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah karena Bailin mengatakan ada seseorang yang dapat digunakan untuk mengancam Zhao Feng, tetapi tidak dapat memperoleh orang itu karena mereka berada di dalam istana suara kuno Van Loon. Setelah itu, mata takdir Bailin menjadi tidak berguna sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa merasakan bahaya sebelum Zhao Feng tiba. Jika bukan karena fakta bahwa Bailin telah membantunya mendapatkan begitu banyak sumber daya dalam mayat dewa, naga ular penghancur hitam akan berpikir bahwa Bailin sedang mencoba untuk mengelabui itu. Panah putih keemasan dengan aura kekuatan ilahi tiba-tiba turun. Tidak baik, ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah secara dramatis. Suara mendesing, sua gelombang-gelombang. Panah cahaya putih keemasan ini menembus dadanya dan membuka lubang yang sangat besar. Suara mendesing, ledakan. Zhao Feng dan Zhao Wan mengejar Black Destruction Serpent Dragon dari belakang. Zhao Feng memegang busur hitam panjang, tetapi segera kembali menjadi sepotong logam segitiga. Zhao Feng, naga ular penghancuran hitam mengungkapkan ekspresi tajam. Mustahil untuk membuat Zhao Feng mengeluarkan semua kekuatan ilahinya karena senjata suci Zhao Feng dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, jadi rencana ini hanya akan berhasil jika naga ular penghancur hitam dapat menerima serangan langsung dari senjata suci Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki mata segudang bentuk yang mendukungnya, jadi naga ular penghancuran hitam pasti tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa teknik rahasia melarikan diri juga sepenuhnya ditekan oleh garis keturunan Zhao Feng. Zhao Feng, saya bersedia menyerahkan istana ini, tetapi Anda harus melepaskan saya. Naga ular penghancuran hitam tidak berdaya dan hanya bisa menerima saran Bailin. Tidak perlu, aku akan mengambilnya sendiri. Ekspresi Zhao Feng dingin saat dia memancarkan niat membunuh. Jika Black Destruction Serpent Dragon benar-benar bisa mengancam Liu Qingyin, itu tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, Zhao Feng akan bisa mendapatkan istana suara kuno Van Loon selama dia membunuh naga ular penghancuran hitam. Biarkan Black Destruction Serpent Dragon pergi? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Bailin, yang berada di dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon, juga harus dihabisi. Bab 1132 Nasib Bailin. Tidak perlu, aku akan mengambilnya sendiri. Ekspresi Zhao Feng dingin saat dia memancarkan niat membunuh. Ini adalah tarian yang bagus untuk membunuh naga ular penghancuran hitam dan Bailin, jadi Zhao Feng pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tribulation Lightning Eye Flame. Baut petir putih yang tak terhitung jumlahnya berkilau dari mata kiri Zhao Feng saat gelombang kuat kekuatan jiwa destruktif muncul juga. Bola simbol petir kesengsaraan dewa yang berkobar meledak di wajah Black Destruction Serpent Dragon. Arg! Zhao Feng, jangan paksa aku. Jiwa Black Destruction Serpent Dragon terluka parah, tapi jiwanya sangat kuat. Jika itu adalah demigod normal, jiwa mereka mungkin akan menjadi sangat lemah dari teknik garis keturunan mata jiwa Zhao Feng yang terus-menerus. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata ofensif setelah Tribulation Lightning Eye Flame.
Dia merasa sangat sulit untuk membunuh naga ular penghancur hitam. Dengan tingkat jiwa Zhao Feng, mata spiritual Tuhannya, dan petir kesengsaraan dewa, dia masih hanya mampu melukai jiwa naga ular penghancuran hitam alih-alih menghancurkannya secara langsung. Tidak banyak simbol petir kesengsaraan dewa yang tersisa di tubuh jiwa petir Zhao Feng juga. Zhao Feng harus berjaga-jaga setiap saat melawan musuh yang sama menakutkannya dengan naga ular penghancuran hitam, jadi dia tidak akan berani mengeluarkan semua simbol petir kesengsaraan dewa dengan mudah. Pedang dari piercing metal, pisau dengan kecepatan tertinggi. Petik 2. Di samping, Zhao Wan mengedarkan mata bentuk segudang dan terus menggunakan serangan kuat yang melemahkan tubuh naga penghancur hitam. Arg, Zhao Feng, kamu memaksaku melakukan ini. Kegilaan melintas di mata Black Destruction Serpent Dragon saat api hitam yang kacau melonjak dari sisik hitamnya. Tubuh Black Destruction Serpent Dragon tiba-tiba melepaskan kekuatan kuno Destruction saat api hitam suci yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Udara itu sendiri mulai berputar dan pecah. Kekuatan asal penghancuran, mata Zhao Feng menyipit saat dia fokus. Naga ular penghancuran hitam akhirnya akan memberikan segalanya. Itu telah menggunakan Origin Power of Destruction, meningkatkan kekuatannya secara dramatis, tapi ini hanya sementara. Origin Power of Destruction adalah fondasi Black Destruction Serpent Dragon, jadi kekuatannya akan berkurang secara permanen tergantung pada seberapa banyak ia digunakan. Dalam keadaan normal, Zhao Feng harus menghindari Black Destruction Serpent Dragon dan menunggu sampai selesai menggunakan semua Origin Power of Destruction-nya. Namun, Zhao Feng sangat yakin bahwa, jika naga ular penghancuran hitam berhasil melarikan diri kali ini, itu akan menyusahkan Zhao Feng lagi di masa depan, dan itu hanya akan menjadi lebih kuat. Zhao Feng, kamu bisa mati dengan damai setelah memaksaku menggunakan Origin Power of Destruction? Wajah Black Destruction Serpent Dragon berkerut kesakitan, hiruk-pikuk, dan mematikan. Api hitam ilahi membakar seluruh tubuhnya, dan momentum yang dapat menghancurkan langit dan bumi memengaruhi segalanya dalam jarak 10.000 mil. Api hitam ini bahkan bisa menyulut udara, yang terus menyala seolah akan menghancurkan segalanya. Setelah menggunakan Origin Power of Destruction, serangan Black Destruction Serpent Dragon telah mencapai level lain. Pada saat yang sama, tubuh naga penghancurnya menjadi lebih kuat juga. Ini berarti Zhao Feng harus menggunakan senjata ilahi untuk menghadapi serangan naga penghancur hitam. Dalam keadaan saat ini, naga ular penghancuran hitam bahkan agak tangguh terhadap senjata ilahi. Zhao Wan mundur 10.000 mil di bawah perintah Zhao Feng dan hanya menggunakan bentuk mata segudang untuk mendukung Zhao Feng. Naga ular penghancuran hitam berubah menjadi buram hitam dan melintas ke arah Zhao Feng. Armor suci petir bumi, Zhao Feng mengedarkan Earth of Wind Lightning Secret Power miliknya dan bekerja dengan Zhao Wan untuk menggunakan teknik rahasia pertahanan. Zhao Feng bentrok melawan Black Destruction Serpent Dragon. Dalam sekejap, gelombang api hitam yang merusak menyalakan baju besi Zhao Feng dan mulai terbakar. Namun, kerusakan yang ditimbulkan relatif kecil karena garis keturunan darah iblis darah Zhao Feng. Sepotong logam segitiga di tangan Zhao Feng langsung berubah menjadi pedang ilahi hitam. Zhao Feng memasukkan kekuatan ilahinya ke dalamnya, dan garis hijau di atasnya berkedip dengan cahaya keemasan suci. Zhao Feng menebas ke depan, dan riak kegelapan dengan kekuatan ilahi yang mendominasi terpotong. Naga ular penghancuran hitam terlempar beberapa mil oleh serangan Zhao Feng. Sebuah luka besar muncul di Black Destruction Serpent Dragon dari bahu hingga pinggangnya. Api hitam kehancuran dimuntahkan dari luka naga penghancuran hitam, dan itu mulai perlahan pulih. Berapa lama Anda bisa bertahan? Saat Anda menggunakan semua kekuatan ilahi Anda adalah saat Anda mati. Naga ular penghancuran hitam tertawa dengan senyum mengerikan. Meskipun Black Destruction Serpent Dragon menggunakan Origin Power of Destruction dan budidayanya mungkin turun kembali ke Mystic Light Realm atau bahkan Void God Realm pada akhirnya, itu akan sangat berharga jika bisa membunuh Zhao Feng dan mengambil semuanya dari dia. Namun, tepat pada saat ini, naga ular penghancuran hitam merasa tatapan Zhao Feng aneh. Seolah-olah dia telah kehilangan semua warna dan cahaya di matanya. Black Destruction Serpent Dragon langsung mengangkat kepalanya. Mata surga emas raksasa telah muncul di langit, dan itu berkilauan dengan cahaya keemasan yang dalam saat menatap ke bawah dengan dingin. Gelombang tekanan energi mental yang tak terlihat turun ke naga ular penghancuran hitam.
Pusaran air ungu dan emas tak berujung yang tampaknya terhubung ke labirin tak terbatas langsung keluar dari mata emas surga, dan kekuatan yang bisa menyedot jiwa seseorang langsung menyelimuti naga ular penghancuran hitam. Langkah ini, kejutan muncul di wajah Black Destruction Serpent Dragon. Itu telah melihat Zhao Feng menggunakan gerakan ini dalam dimensi ilusi ilahi sebelumnya. Zhao Feng, bahkan jika kamu menggunakan gerakan itu melalui bola mata itu, kamu tetap tidak akan bisa menyedot jiwaku. Naga ular penghancuran hitam sangat percaya diri. Saat menggunakan Origin Power of Destruction, energi mentalnya juga menjadi lebih kuat, jadi sedikit tahan terhadap Golden Eye of Heaven. Ada yang tidak beres. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah secara dramatis. Ia menyadari bahwa jiwanya tidak merasakan kekuatan menghisap dan hanya tertahan oleh kekuatan terlarang ini. Naga ular penghancuran hitam langsung tahu arti di balik tindakan Zhao Feng. Zhao Feng hanya ingin menahan Black Destruction Serpent Dragon dan membuatnya menyia-nyiakan Origin Power of Destruction-nya. Setelah budidaya Black Destruction Serpent Dragon turun, Zhao Feng akan dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, pertahananmu juga akan berkurang drastis saat kamu menggunakan bola mata itu. Naga ular penghancuran hitam memfokuskan matanya dan melihat tubuh Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatan pertempuran penuhnya saat menggunakan Eye of Heaven. Pada saat ini, naga ular penghancuran hitam akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng menggunakan senjata suci untuk mendorongnya kembali beberapa mil. HMPH, naga ular penghancuran hitam mendengus dingin saat melepaskan semua niat jiwa untuk melawan mata emas surga di langit. Naga ular penghancuran hitam bergerak maju dalam jarak tertentu. Jejak api hitam kehancuran tertinggal kemanapun ia pergi dan menyebabkan langit terbakar. Naga ular ini, ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Pada saat ini, tatapan mata Dewa Zhao Feng bisa dikatakan berada pada momen paling kuat yang pernah ada. Namun, naga ular penghancuran hitam adalah dewa kuno di puncaknya. Pemahamannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Menambahkan pada fakta bahwa ia memiliki jiwa yang kuat dan kekuatan asal penghancuran, ketahanan naga ular penghancuran hitam sangat kuat. Naga ular penghancuran hitam sekali lagi bergerak ke arah Zhao Feng dan berhasil melepaskan serangan meskipun jiwanya tertahan. Domain mutlak bumi, Zhao Wan segera mengedarkan matanya dan membantu Zhao Feng memblokir serangan Black Destruction Serpent Dragon. Serangan Black Destruction Serpent Dragon mendarat di Zhao Feng setelah menghancurkan pertahanan Zhao Wan, tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Saya harus lebih dekat, keringat keluar dari kepala Black Destruction Serpent Dragon. Momentumnya jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Black Destruction Serpent Dragon membayar harga yang sangat mahal untuk memblokir Eye of Heaven. Niat jiwa dan kekuatan asal penghancurannya dengan cepat dikeluarkan, tapi ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukannya. Itu harus memblokir teknik garis keturunan Zhao Feng, mendekatinya, dan membunuhnya. Naga ular penghancuran hitam sekali lagi berhasil merayap ke depan sedikit. Ledakan naga penghancuran, api hitam kehancuran melonjak dari tangan naga ular penghancuran hitam saat bersiap untuk menyerang Zhao Feng. Namun, tepat pada saat ini, cahaya abu-abu keperakan melintas di belakangnya. Riak kegelapan berkilauan dengan aura terlarang dari kekuatan ilahi saat menembus dimensi asal Black Destruction Serpent Dragon. Kucing ini, ketakutan dan keterkejutan muncul di mata Black Destruction Serpent Dragon. Ia tahu bahwa Zhao Feng memiliki hewan peliharaan spiritual, tetapi tidak menyangka pelanggaran kucing itu begitu kuat. Naga ular penghancuran hitam memuntahkan seteguk darah hitam saat aura di sekitarnya mulai redup. Kerja bagus, Zhao Feng menyembunyikan kucing kecil pencuri sejak awal pertempuran dan menyuruhnya menyerang naga ular penghancuran hitam pada saat kritis. Sekarang naga ular penghancuran hitam melemah, tatapan mata Dewa Zhao Feng mampu sepenuhnya menekannya. Kucing pencuri kecil itu telah melukai dimensi asal naga Black Destruction Serpent. Pada saat ini, Origin Power of Destruction dari Black Destruction Serpent Dragon perlahan merembes keluar, tetapi Black Destruction Serpent Dragon tidak bisa berbuat apa-apa. Api hitam tak terbatas menyala di langit dan menghancurkan segalanya. Retakan dengan ukuran berbeda mulai menyebar ke seluruh angkasa. Naga ular penghancuran hitam, kau tidak bisa melarikan diri. Bersiap untuk mati, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi percaya diri. Pada titik ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mempertahankan situasi saat ini. Jika dia menjaga jiwa naga penghancuran hitam terikat, dia akan bisa mendapatkan kemenangan.
Saya akui bahwa saya telah dikalahkan oleh Anda, tetapi jangan berpikir bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Naga ular penghancuran hitam mengungkapkan ekspresi gila, dan dimensi asal kehancuran di dalam tubuhnya mulai berkembang. Tidak bagus, itu akan meledakkan semua kekuatannya yang tersisa. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat segalanya. Jiwa Black Destruction Serpent Dragon masih terikat oleh Zhao Feng, jadi dibutuhkan banyak usaha hanya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika Zhao Feng berhenti menggunakan Eye of Heaven dan melarikan diri sekarang, dia akan dapat keluar dari jangkauan penghancuran diri Black Destruction Serpent Dragon. Namun, tujuan sebenar dari naga ular penghancuran hitam adalah untuk menghancurkan istana suara kuno Fan Lun dan Liu Qingyin di dalamnya, jadi Zhao Feng akan menyesal selama sisa hidupnya. Namun, pada saat berikutnya, baik Zhao Feng dan naga ular penghancuran hitam berhenti. Bailin mengaktifkan senjata dewa di bawah standar dari dalam dimensi asal naga penghancur hitam dan berlari keluar dengan ketakutan. Eye of Destiny, dasar bodoh. Mati. Kemarahan membara di hati Black Destruction Serpent Dragon ketika melihat Bailin. Sampai batas tertentu, Bailinlah yang membuatnya berakhir seperti ini, jadi ia akan membunuh Bailin juga sebelum ia mati. Namun, tepat pada saat ini, istana suara kuno Fan Lun juga melayang keluar dari dimensi asal. Pintu istana suara kuno Fan Lun terbuka, dan kekuatan hisap yang kuat terkunci pada Bailin. Tidak, Bailin dipenuhi rasa takut. Dia merasakan sesuatu di istana ini ketika dimensi asal naga penghancur hitam rusak. Bailin tiba-tiba merasa seolah-olah nasibnya tidak lagi di bawah kendalinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal seperti itu. Kehilangan kendali atas takdirnya membuat Bailin takut dan membuatnya merasakan bahaya hidup dan mati. Suara mendesing. Bailin, yang sebenarnya sangat lemah, tidak dapat melakukan apapun sebelum tersedot ke istana suara kuno Fan Lun. Pada saat ini, Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon sama-sama membeku saat mereka melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini kesempatanku. Ekspresi Zhao Feng berubah. Baut petir putih yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip di dalam mata surga di langit saat itu memancarkan aura yang kuat dari petir kesengsaraan dewa. Bab 1133 kembali ke benua bunga biru langit. Baut petir putih yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip di dalam mata surga di langit saat itu memancarkan aura yang kuat dari petir kesengsaraan dewa. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng melepaskan semua petir kesengsaraan dewa yang tersisa. Bola petir kesengsaraan dewa meledak ke jiwa Black Destruction Serpent Dragon dan mendatangkan malapetaka. Arg! Dunia petir sepertinya membombardir jiwa Black Destruction Serpent Dragon. Suara mendesing. The Eye of Heaven in the Sky menghilang setelah teknik garis keturunan ini digunakan, dan mata Zhao Feng kembali normal. Masih belum mati. Hati Zhao Feng jatuh. Kekuatan hidup Black Destruction Serpent Dragon mengejutkan Zhao Feng, dan dia akhirnya mengerti mengapa Dewa kuno Xie yang memilih untuk menyegelnya, karena tidak mungkin untuk dibunuh. Bagaimanapun, naga ular penghancuran hitam memiliki gumpalan garis keturunan ras naga penghancuran. Meskipun Black Destruction Serpent Dragon jauh lebih lemah daripada saat itu, masih sangat sulit bagi Zhao Feng untuk membunuhnya. Suara mendesing. Zhao Feng langsung mendekati Black Destruction Serpent Dragon. Labirin ilusi dunia terlarang. Mata kiri Zhao Feng melepaskan gelombang Eye Inten yang kuat yang berubah menjadi dunia ungu dan emas yang tak berujung dan memikat. Saat naga ular penghancuran hitam terbangun dari rasa sakit petir kesengsaraan dewa, kesadarannya tertarik oleh mata kiri Zhao Feng dan jatuh ke dunia ilusi. Namun, beberapa saat kemudian, naga ular penghancuran hitam mulai berjuang. Luka di tubuh Black Destruction Serpent Dragon hampir sepenuhnya pulih juga. Bahkan dimensi asal kehancuran yang hancur pulih dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan dari perlombaan naga penghancuran, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Tubuh naga ular penghancuran hitam beberapa kali lebih kuat dari tubuh petir suci Zhao Feng. Zhao Feng, naga ular penghancur hitam bersuara saat ini. Kamu hampir menghabiskan semua maksud mata dan petir kesengsaraan dewa, kan? Kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Naga ular penghancuran hitam menjadi sombong karena merasakan perubahan dalam maksud mata Zhao Feng. Zhao Feng memiliki ekspresi muram dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi naga ular penghancuran hitam memang benar. Zhao Feng telah menggunakan semua petir kesengsaraan dewa dan tidak memiliki banyak niat mata tersisa. Menggunakan Eye of Heaven membutuhkan banyak Eye Inten.
Selanjutnya, Zhao Feng sudah menggunakannya 2 kali lebih awal. Melalui Eye of Heaven, dia juga menggunakan sekumpulan teknik Eye Bloodline Offensive serta Gaze of the God Eye dalam jangka waktu yang lama. Zhao Feng juga telah menggunakan semua kekuatan ilahinya juga. Meskipun naga ular penghancuran hitam sangat lemah saat ini, masih sangat sulit bagi Zhao Feng untuk membunuhnya sekarang. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi kamu juga tidak bisa melarikan diri. Zhao Feng memiliki ekspresi dingin, dan hati Black Destruction Serpent Dragon jatuh. Itu telah menggunakan terlalu banyak Origin Power of Destruction, dan itu juga kehilangan banyak karena Origin Dimensionnya hancur. Naga ular penghancuran hitam hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan kekuatannya di tingkat Raja Suci. Setelah Black Destruction Serpent Dragon berhenti menggunakan Origin Power of Destruction, budidaya Black Destruction Serpent Dragon mungkin turun lebih jauh. Gelombang kabut ungu dan emas muncul dari punggung Zhao Feng dan bergabung menjadi surga dan bumi. Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon langsung muncul di tengah labirin ungu dan emas. Kamu tidak bisa melarikan diri dalam keadaanmu saat ini, Zhao Feng berkata. Jiwa Black Destruction Serpent Dragon telah dibombardir oleh Zhao Feng berkali-kali dan sekarang sangat lemah. Zhao Feng juga telah menggunakan semua maksud matanya dan mengandalkan kekuatan dunia kecilnya. Serang bersama, Zhao Feng meraung, dan kucing kecil pencuri dan Zhao Wan langsung bergegas. Pedang dari piercing metal, bilah angin ekstrim, Zhao Wan mengedarkan Eyes of Myriad Forms dan terus-menerus menyerang tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Pada saat yang sama, kucing kecil pencuri itu menggunakan senjata sucinya untuk memotong tubuh naga ular penghancur hitam. Meskipun kucing kecil pencuri belum bisa mengaktifkan senjata ilahi, ketajaman senjata ilahi saja masih bisa menyebabkan banyak kerusakan. Arg! Kesadaran Black Destruction Serpent Dragon dibutakan oleh Little World of Illusions, dan itu hanya butuh pemukulan. Langit menghancurkan telapak petir suci? Zhao Feng menggabungkan kekuatan Wind Lightning dengan kekuatan fisiknya dan menyodorkan telapak tangan besar berwarna merah tua dari petir merah. Ledakan, peng! Tubuh Black Destruction Serpent Dragon menjadi compang camping sekali lagi karena pemukulan kelompok. Serangan dari penguasa suci bisa melewati dimensi fisik dan mengenai jiwa bahkan jika mereka tidak berbasis jiwa, jadi itu juga melakukan sejumlah kerusakan pada jiwa naga ular penghancur hitam. Sialan, naga ular penghancuran hitam ingin menangis. Itu benar-benar ingin menghancurkan diri sendiri sekarang, tetapi istana suara kuno Fan Lun dan Bailin keduanya telah melarikan diri dari dimensi asal. Zhao Feng juga bisa dengan cepat melarikan diri dari jangkauan penghancuran dirinya sendiri. Ini berarti penghancuran diri sama dengan bunuh diri biasa, jadi apa gunanya? Tepat pada saat ini, cahaya warna-warni menutupi semua orang. Ini adalah dimensi bentuk segudang. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah menjadi kejutan. Kekuatan yang mendominasi menyebar di udara. Inten tak terbatas bumi langsung muncul di daerah tersebut dan benar-benar menekan naga ular penghancuran hitam. Inten of Earth ini memenuhi setiap inci dan membuat Black Destruction Serpent Dragon tidak dapat bergerak, tetapi Zhao Feng dan teman-temannya masih dapat dengan bebas bergerak melalui area tersebut. Domain petir kekuatan fisik, Zhao Feng mengedarkan Earth of Wind Lightning Secret Power dan melepaskan gaya gravitasi yang memuji Inten of Earth dan menekan Black Destruction Serpent Dragon lebih jauh. Sebuah cambuk ular naga emas gelap muncul di kaki kucing kecil pencuri dan melilit naga ular penghancur hitam. Sensasi mati rasa memenuhi Black Destruction Serpent Dragon, dan rasanya semua kekuatannya sedang disedot. Zhao Feng, apa yang kamu lakukan? Naga ular penghancuran hitam memiliki firasat buruk. Itu bisa dikatakan bahwa Zhao Feng memiliki semacam rencana dalam pikirannya. Kucing pencuri kecil itu membuka mulutnya, dan Cloud Silkworm Sein Butterfly muncul. Kupu-kupu ulat sutra awan segera melepaskan sutranya dan beberapa Dream Pollen untuk membatasi dan menekan naga ular penghancuran hitam bahkan lebih. Brengsek, naga ular penghancuran hitam merasa tidak berdaya saat mulai kehilangan kendali atas Yuan sejati dan garis keturunannya. Black Destruction Serpent Dragon, saat ini aku kekurangan kuda terbang, Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Naga ular penghancuran hitam hampir memuntahkan darah ketika mendengar ini, tetapi saat ini, naga ular penghancuran hitam bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Cloud Silkworm Sein Butterfly mendarat di kepala Black Destruction Serpent Dragon dan terus melepaskan Dream Pollen.
Baik, ini adalah momen ketika naga ular penghancuran hitam adalah yang terlemah dan memiliki perlawanan paling sedikit. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia segera mengedarkan mata kirinya. Riak kekuatan mata garis keturunan muncul di sekitar Black Destruction Serpent Dragon, dan Black Destruction Serpent Dragon tersedot ke dalam dimensi mata Dewa Zhao Feng di saat berikutnya. Meskipun aku tidak bisa membunuh naga ular penghancuran hitam, aku masih bisa memeras semua nilainya. Zhao Feng menghela napas. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi dan Ai Inten, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Black Destruction Serpent Dragon sekarang dan hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Langit mulai kembali normal, dan mata Zhao Feng mendarat di istana suara kuno Fan Lun. Qingyin, maaf karena datang terlambat. Zhao Feng meminta maaf kepada Liu Qingyin. Bagaimanapun, naga ular penghancuran hitam hanya datang karena Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng kemudian mengambil istana suara kuno Fan Lun dan kembali ke zona langit Qin. Kedatangan Zhao Feng menyebabkan gangguan lain di zona langit Qin. Semua ahli di Sky Qin Zone takut mereka akan membuat ahli ini tidak bahagia. Master Istana Suci Langit Qin, saya di sini untuk mengembalikan istana suara kuno Fan Lun. Zhao Feng tiba di Istana Suci Langit Qin dan berkata, "Terima kasih telah mengembalikan warisan ini, senior." Istana Suci Langit Qin tidak akan pernah bisa membalas rasa terima kasih seperti itu. Hati Tuan Istana Suci Langit Qin bergetar. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana pria ini dapat mengambil kembali istana suara kuno Fan Lun dari naga ular hitam itu, tetapi dia lebih ingin tahu mengapa Zhao Feng membantu Istana Suci Qin Langit mengambil kembali barang ini. Bolehkah saya bertanya kepada senior, apakah Anda Kaisar Surgawi bermata kiri yang pernah mengguncang Lautan Chang? Li Shuei bertanya dengan nada gemetar. Meskipun penampilan pria ini berbeda dengan Zhao Feng, dia merasa bahwa gaya pakaian dan aura pria ini sangat mirip dengan Zhao Feng. Semua Istana Suci Langit Qin langsung menjadi sunyi senyap, dan ekspresi guru Istana Suci Langit Qin berubah secara dramatis saat dia mencoba memberikan penjelasan. "Itu aku," Zhao Feng menjawab. Mendengar jawaban Zhao Feng, pikiran Master Istana Suci Qin Langit dan Li Shuei bergetar tak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Zhao Feng, yang hanya seorang raja ketika mereka bertemu, telah tumbuh ke tahap di mana penguasa suci alam cahaya mistik adalah pelayannya dan dia mampu mengalahkan naga ular hitam yang menakutkan itu. Zhao Feng mengembalikan istana suara kuno Fan Lun kembali ke tempat asalnya. Dia kemudian mengambil beberapa harta yang cukup untuk membuat Tuan Suci menjadi gila dan memberikannya kepada Master Istana Suci Qin Langit. Bagaimanapun, saat itu, karena Istana Suci Qin Langit itulah Zhao Feng dapat melihat Liu Qinxin. Itu juga salahnya bahwa Kaisar Kematian datang dan membawa bencana ke Istana Suci Langit Qin. Bahkan suami istana Master meninggal. Zhao Feng kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Sky Qin Secret Palace dan bersiap untuk pergi. "Karena aku sudah di sini, aku harus kembali ke benua bunga Azure." Zhao Feng menatap ke kejauhan secara emosional. Saat ini, pintu istana suara kuno Fan Lun perlahan terbuka, dan seorang wanita berbaju putih berjalan keluar. "Aku akan kembali denganmu," Liu Qingyin berkata. "Ayo pergi." Zhao Feng berhenti sejenak sebelum mengungkapkan senyum tipis. Liu Qingyin pasti pernah mengalami sesuatu di istana suara kuno Fan Lun. Sepertinya dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Fan Lun Ancient Sound Palace sekarang. Mungkin istana suara kuno Fan Lun telah mengenali Liu Qingyin. Zhao Feng tahu sedikit tentang istana suara kuno Fan Lun, tetapi bahkan dia tidak bisa melihat melalui istana kuno ini. Zhao Feng dan Liu Qingyin tiba di zona Pulau Azure kuno sebulan kemudian. Mereka mengabaikan semua perlawanan dan turun ke benua bunga Azure. Pada saat ini, di dalam aula hitam pekat di benua tengah, ada kerangka mengerikan dengan tulang emas dan perak yang mengeluarkan aura dao hantu. Pada titik waktu tertentu, dua api gelap berkedut di rongga matanya. Dia kembali. Bab 1134 Cara Perpisahan. Ini adalah benua barat dari benua bunga Azure. Kampung halaman Anda ada di Canopy Grid Country di benua utara. Zhao Feng berkata kepada Liu Qingyin di sebelahnya, yang sedikit linglung. Mereka menghabiskan 2 jam terbang dari benua barat ke benua utara dan tiba di Canopy Grid Country. Mata Liu Qingyin berkedip sedikit ketika dia tiba seolah dia mengalami sensasi yang akrab. "Aku akan menggunakan dao ilusi untuk mengubah penampilanmu. Anda dapat menggunakan identitas Liu Qinxin untuk tinggal di kampung halaman Anda untuk sementara waktu." Petik 2.
Setelah mengatakan itu, kabut energi mental yang tak terlihat menyebar dari mata kiri Zhao Feng dan menutupi Liu Qingyin sehingga siapapun yang melihat Liu Qingyin akan mengira mereka melihat Liu Qinxin. Dia melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri, siapapun yang melihatnya akan melihatnya sebagai Zhao Feng yang asli. Feng, aku akan pergi sekarang? Liu Qingyin berkata sebelum pergi. Zhao Feng terpesona. Saat ini, dia merasa seolah-olah orang di depannya sebenarnya adalah Liu Qinxin. Ini mungkin terakhir kali aku berdiri di benua bunga azure. Zhao Feng menghela napas. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Zhao Feng, yang pernah berjuang di sini, sekarang menjadi ahli puncak zona benua. Kali ini, Zhao Feng kembali ke benua bunga azure untuk melihat tempat di mana dia pernah tinggal dan bertempur. Dia akan menghabiskan waktu dengan orang tuanya dan melihat teman-temannya sehingga hatinya yang bertempur dapat beristirahat. Zhao Feng pertama kali datang ke agama darah besi setelah berpisah dengan Liu Qingyin. Zhao Feng, Patriark Hong memandang sosok manusia di depannya dengan heran. Saat itu, Zhao Feng kembali dengan kepala divisi kerangka dan mengubah nasib seluruh benua bunga azure. Pemimpin divisi kerangka telah mengambil alih agama setan bulan merah dan menciptakan aula bulan merah, menjadi penguasa benua bunga azure. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ahli terkuat dari benua bunga azure hanyalah pelayan Zhao Feng. Kali ini, ketika Patriark Hong memeriksa Zhao Feng, dia merasa seolah-olah sedang melihat seorang kultivator normal. Dia tidak bisa melihat apapun, tetapi Patriark Hong yakin bahwa Zhao Feng telah mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Taimo segera tiba, dan mereka semua berbicara sepanjang hari dan malam. Zhao Feng meninggalkan agama darah besi pada hari kedua dan menuju ke area cloud. Dalam perjalanan, dia mengamati sekeliling dengan rasa ilahi dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Ketika dia melewati Flooding Lake City, dia melihat Liu Yuan, Liu Tingyu, Master Tiegan, dan banyak lagi. Pada saat ini, Liu Jiutian, Tuan Kota, memiliki wajah merah, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia akhirnya berhasil melihat putrinya lagi setelah beberapa puluh tahun. Dia tahu bahwa semua ini pasti karena Zhao Feng. Ayah dan anak perempuan itu duduk di tengah paviliun yang terletak di tengah danau yang damai dikelilingi oleh teratai. Liu Qingyin memiliki senyum tipis saat dia mengobrol dengan Liu Jiutian tentang apa yang terjadi setelah tiba di Sky King Inheritance dengan menggunakan mimpi yang dimilikinya. Pada saat tertentu, Liu Qingyin mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Suara mendesing, sosok Zhao Feng telah menghilang, dan dia segera tiba di negeri awan. Zhao Feng berdiri di atas gunung langit bulan dan langsung tahu semua yang terjadi di klan bulan rusak setelah memindai dengan sens ilahinya. Pada saat yang sama, kenangan masa kecilnya yang telah dilupakan muncul di benak Zhao Feng. Seolah-olah dia masih bertarung di klan bulan rusak. Zhao Feng turun ke klan bulan rusak. Saudara muda bela diri Zhao? Lin Fan tiba-tiba memperhatikan sosok Zhao Feng. Kakak senior Lin, Zhao Feng tersenyum tipis. Lin Fan dulunya adalah murid luar teratas dari klan bulan rusak di masa lalu. Mereka telah membantu satu sama lain setelah menjadi murid batin. Kamu akhirnya kembali setelah sekian lama. Lin Fan mengungkapkan ekspresi kenang-kenangan. Kalian semua bisa pergi. Lin Fan mengirim beberapa murid dan sesepuh pergi, lalu berjalan mengelilingi klan bulan rusak bersama Zhao Feng. Zhao Feng akan berbicara dengan teman atau sesepuh yang dia kenal. Zhao Feng akhirnya tiba di tempat penatua pertama berada. Zhao Feng awalnya berpikir untuk mengganti lengan elder pertama dengan yang baru, tetapi elder pertama menolaknya. Saya sudah terbiasa dengan roda cahaya dan kegelapan. Ini sangat berguna. Elder pertama tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penatua pertama, Zhao Feng kembali ke orang tuanya. Dia tinggal di samping orang tuanya dan menikmati kehangatan keluarga. Zhao Feng pergi setelah sebulan. Sosok Zhao Feng langsung muncul di langit di suatu tempat. Di depannya ada kerangka emas dan perak. Pemimpin divisi kerangka adalah kepala balai dari Aula Bulan Scarlet. Pahlawan yang menghancurkan agama iblis bulan merah dan sosok legendaris yang mengguncang seluruh benua bunga biru. Zhao, Tuan, pemimpin divisi kerangka sangat hormat. Pada saat ini, Zhao Feng memberikan perasaan bahwa dia hanya manusia biasa, tetapi ini membuat pemimpin divisi kerangka semakin takut. Dengan pemahamannya tentang Zhao Feng kemungkinan besar telah menerobos ke alam cahaya mistik dan sekarang menjadi dewa suci. Tuan suci alam cahaya mistik adalah ahli yang tak tertandingi bahkan di Laut Chang, tokoh legendaris yang mengendalikan kekuatan bintang 3.
Anda bebas. Anda tidak perlu memanggil saya guru lagi. Zhao Feng berkata. Dia baru saja memberitahu pemimpin divisi kerangka untuk melindungi benua bunga azure dan memberinya kebebasan. Dimengerti, pemimpin divisi kerangka sangat senang. Zhao Feng pada dasarnya berarti bahwa dia baik-baik saja dengan tindakannya di benua bunga azure. Aku akan menyerahkan benua bunga azure padamu. Zhao Feng berjalan ke kepala divisi kerangka dan dengan lembut menepuk pundaknya. Sosok Zhao Feng menghilang ke surga dan bumi. Pemimpin divisi kerangka sama sekali tidak bisa merasakannya. Sudah kuduga, dia sudah mencapai tahap di mana aku bahkan tidak bisa membayangkan. Pemimpin divisi kerangka terkejut dan merasa beruntung karena mengikuti Zhao Feng saat itu. Kemacetan saya. Ekspresi pemimpin divisi kerangka berubah secara dramatis. Itu telah terjebak di gerbang ke alam Void God selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos. Itu terutama karena surga bumi Yuan Qi di benua bunga azure terlalu tipis, dan alasan lainnya adalah karena fondasinya. Namun, pada saat ini, pemimpin divisi kerangka menyadari bahwa inti kristal di dalam tubuhnya mulai berevolusi secara perlahan. Seolah-olah itu bisa menerobos ke alam dewa kekosongan kapan saja jika mau. Pada hari tertentu, kekuatan luar biasa dari alam dewa Void menyebar dari aula bulan Scarlet. Aula bulan Scarlet bersuka cita karena menjadi kekuatan bintang 2, tetapi pemimpin divisi kerangka tahu bahwa semua ini hanya karena satu tepukan lembut dari Zhao Feng. Kembali ke Flooding Lake City, Liu Qingyin mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Jiutian. Liu Jiutian tersenyum lega ketika melihat Zhao Feng dan putrinya pergi. Dari kelihatannya, putri saya telah menemukan pasangan sejatinya. Perjalanan kembali ke zona benua jauh lebih mudah karena Zhao Feng dapat menggunakan tanda spasial yang ditinggalkan oleh Misty Spatial World untuk berteleportasi kembali. Akhirnya, Zhao Feng dan Liu Qingyin tiba di zona Qin Langit. Feng, kita akan bertemu lagi jika takdir memutuskan. Liu Qingyin tersenyum pada Zhao Feng. Mungkin, ekspresi Zhao Feng sedikit redup. Liu Qingyin telah memberitahunya rencananya dalam perjalanan ke sini, dia akan tetap tinggal di Istana Suara Kuno Fan Lun. Zhao Feng tahu bahwa Istana Suara Kuno Fan Lun sangat dalam, dan tampaknya ada hubungan antara itu dan Liu Qingyin. Ini adalah tempat yang sangat aman di mana dia bisa berkultivasi. Namun, dari sudut pandang Zhao Feng, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah alam ilahi surgawi dan untuk menyaksikan legenda di alam dewa desolet kuno. Zhao Feng tidak menanyakan apapun tentang Bailin. Dengan kultivasi Zhao Feng saat ini, Bailin tidak lagi menjadi ancaman. Zhao Feng juga menebak bahwa Liu Qingyin atau Istana Suara Kuno Fan Lun sendiri membutuhkan Bailin. Sosok Zhao Feng mulai memudar di antara kilatan cahaya perak dan benar-benar menghilang. Feng, aku minta maaf karena tidak bisa tinggal bersamamu. Liu Qingyin menghela nafas dengan ekspresi yang sedikit sedih. Tapi kita akan bertemu lagi. Liu Qingyin segera melayang ke tempat terlarang di Istana Suci Langit Qin, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Begitu dia muncul di Istana Suara Kuno Fan Lun, Liu Qingyin muncul di lantai 49. Bailin diikat oleh kekuatan yang kuat di tengah-tengah dan tidak bisa bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Eyes of Destiny Bailin telah kehilangan semua kekuatan mereka, yang membuatnya penuh ketakutan. Seluruh istana melingkar raksasa mulai berputar. Bintang-bintang di langit-langit tampak hidup saat mereka mulai bergerak secara mendalam. Pada saat tertentu, kekuatan pamungkas muncul dari langit. Bailin mulai gemetar tak percaya. Bintang-bintang mulai perlahan berkumpul dan membentuk gambar yang terlihat seperti mata. Akhirnya, Zhao Feng kembali ke aula para dewa. Semuanya tetap sama sejak dia pergi. Bagaimanapun, Zhao Feng hanya memberitahu Bi Qingyu bahwa dia akan meninggalkan aula para dewa, tidak mengapa. Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Kun Yun masih dalam pengasingan. Dari kelihatannya, kekayaan yang diperoleh Yufei di dalam mayat dewa tidaklah sederhana. Zhao Feng dengan lembut bergumam saat dia melihat ke arah tempat Zhao Yufei berada dalam pengasingan. Sebuah istana raksasa dikelilingi cahaya ungu kristal dan memancarkan aura yang menggetarkan jiwa yang menakutkan. Tuan, pil telah digunakan, dan 5 murid keluarga Tai semuanya telah membangkitkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Bi Qingyu mengirim pesan kepada Zhao Feng ketika dia merasa bahwa dia telah kembali. Oke, kirim mereka kembali ke keluarga Tai, perintah Zhao Feng.
Kelima anggota keluarga Tai ini telah dipilih dengan hati-hati. Kekuatan, bakat, garis keturunan, dan potensi mereka semua adalah kelas elit, jadi hasil ini diharapkan. Zhao Feng kemudian memasuki halaman terlarang setelah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata dewa. Zhao Feng, naga ular penghancuran hitam benar-benar ditekan di dimensi mata dewa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kemampuan penyembuhannya pun dibatasi. Zhao Feng melepaskan serangan jiwa tanpa mengatakan apapun dan mulai melemahkan kesadaran naga ular penghancuran hitam. Kamu hanya akan hidup dan memiliki kemungkinan untuk pulih ke kekuatan puncakmu jika kamu menjadi pelayanku. Zhao Feng mencoba membujuk naga ular penghancuran hitam. Weng gelombang-gelombang, weng gelombang-gelombang su. Zhao Feng memadatkan segel hati gelap dan mulai menanamkannya ke dalam jiwa naga ular penghancuran hitam, tetapi naga ular penghancuran hitam tidak bekerja dengannya. Jiwa Black Destruction Serpent Dragon sangat kuat, dan ia melawan. Berhenti bermimpi, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Bab 1135 Alam Ilahi Surgawi. Berhenti bermimpi, aku tidak akan pernah tunduk padamu, kata Black Destruction Serpent Dragon dengan nada mengejek. Jiwa Black Destruction Serpent Dragon sangat kuat, dan itu melawan, jadi Zhao Feng tidak dapat memasang Dark Heart Seal ke dalam jiwa Black Destruction Serpent Dragon. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah, tetapi sebelum dia melakukannya, dia melepaskan serangan jiwa lain terhadap naga ular penghancuran hitam. Naga ular penghancuran hitam memeriksa dimensi ini dengan kaget setelah Zhao Feng pergi. Ia tidak dapat melakukan apapun dalam dimensi unik ini, tetapi ia masih dapat melihat sekeliling dengan matanya. Bola emas misterius melayang di tengah dimensi ini. Itu berputar dengan tenang, dan ada riak cahaya keemasan samar di sekitarnya. Naga ular penghancuran hitam dapat merasakan bahwa bola emas misterius adalah penguasa dari dimensi ini dan bahwa itu adalah sumber penindasan, tetapi naga ular penghancuran hitam tidak dapat melihat satupun rahasia dari bola emas misterius ini. Ia kemudian melihat item lain dalam dimensi ini. Banyak harta karun tak tertandingi melayang di sini. Mereka terutama terdiri dari sumber daya kuno yang bahkan menggerakkan hati naga ular penghancuran hitam. Jika saya bisa bergerak dalam dimensi ini dan mendapatkan sumber daya berharga ini, saya dapat memulihkan kerusakan pada yayasan saya, dan kekuatan saya akan meningkat pada level lain. Naga ular penghancuran hitam telah menggunakan kekuatan asal penghancurannya secara berlebihan saat bertarung dengan Zhao Feng. Budidaya Black Destruction Serpent Dragon telah turun secara dramatis ke tahap awal alam cahaya mistik. Pada saat ini, ia tidak dapat bergerak dalam dimensi ini dan hanya dapat mengandalkan kemampuan pemulihan diri dari tubuhnya. Namun, keinginan Black Destruction Serpent Dragon tidak realistis. Yang bisa dilakukannya hanyalah melihat dengan rakus pada dimensi ini. Zhao Feng mengasingkan diri di halaman terlarang Aula Dewa. Dia menyebarkan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk memahami banyak hal sekaligus. Bagian pertama dan kedua dari fokusnya mengembangkan dua teknik utamanya. Karena 5 elemen teknik angin petir dan tubuh petir suci kun emas baru saja menerobos baru-baru ini, tidak akan ada peningkatan dramatis untuk sementara waktu. Tetapi Zhao Feng masih bisa menggunakan sumber daya yang berharga untuk mengkonsolidasikannya. Yang ketiga dari pikirannya digunakan untuk mengembangkan teknik pembentukan ilahi. Semua kekuatan ilahi Zhao Feng berasal dari teknik pembentukan ilahi, yang menyerap kekuatan ilahi dari kristal dewa. Setelah kekuatan ilahinya habis, Zhao Feng perlu menggunakan teknik pembentukan ilahi untuk memperbaiki lebih banyak kekuatan ilahi karena tidak dapat pulih secara otomatis, dan dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya dalam pertempuran. Semakin tinggi level yang dia kembangkan teknik pembentukan ilahi, semakin banyak kekuatan ilahi yang dapat disimpan Zhao Feng. Inilah mengapa Zhao Feng menghabiskan banyak usaha untuk memahami teknik ini. Pikiran keempatnya difokuskan pada jari mengamuk petir angin. Zhao Feng memahami kekuatan sebenarnya setelah melawan Demigod Dark Ocean dan Black Destruction Serpent Dragon, jadi dia tidak lupa untuk terus memahami skill ini. Jari Zhao Feng sejauh ini hanya menyatu dengan 1/10 dari kekuatan darah dewa, sehingga 1/5 dari pikirannya terfokus pada penggabungan dengan kekuatan darah dewa. Zhao Feng menggunakan pikiran keenamnya untuk meningkatkan pemahamannya tentang langit dan bumi. Zhao Feng menggunakan sisa energinya untuk menganalisis tingkat ketiga dari teknik membelah jiwa dan memahami keterampilan pertempuran lainnya, teknik garis keturunan, dan menduplikasi sumber daya berharga yang dia butuhkan.
Sebagian kecil dari kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya dan memilih satu atau dua sumber daya. Dia kemudian mengaktifkan bola emas misterius untuk mereplikasi mereka. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah menjadi shock. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Feng, tetapi ia memandang bola emas misterius itu dengan terkejut. Bola emas misterius mulai berputar semakin cepat. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan melewati dua sumber daya berharga. Aura asal yang sunyi perlahan dilepaskan dari bola emas misterius dan terkondensasi di udara. Pada saat ini, penindasan pada Black Destruction Serpent Dragon bahkan lebih kuat. Rasanya sangat kecil melawan tekanan yang menakutkan ini dan ingin membungkuk secara naluriah. Suara mendesing. Dua sumber daya berharga muncul di atas bola emas misterius 2 hari kemudian. Bagaimana mungkin? Naga ular penghancuran hitam meraung. Meskipun itu hanya menyaksikan pemandangan itu sendiri, naga ular penghancuran hitam tidak bisa mempercayainya. Itu berhasil menduplikasi salinan persisnya. Di dalam dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng melemahkan segel tombak kekaisaran es sehingga sejumlah kecil kekuatan darah dewa dilepaskan. Tekanan garis darah yang sunyi dan menakutkan segera mulai menyebar. Zhao Feng mengendalikan daging di jarinya untuk menyerap kekuatan ilahi dari garis keturunan yang kuat ini. Karena jari telunjuk Zhao Feng sudah bergabung dengan banyak darah dewa, sulit untuk terus bergabung dengannya, jadi itu membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, ini juga berarti bahwa setiap tambahan yang dia serap akan membuat teknik jarinya lebih kuat. 3 buah melayang di depan Zhao Feng. Kucing pencuri kecil itu telah menggali lubang kecil di setiap lapisan kristal di sekitar buah. Niat yang tebal dan kuno menyebar dari lubang dan memenuhi udara di sekitar Zhao Feng. Buah biru, kuning, dan emas masing-masing berkorelasi dengan hukum lightning, earth, dan metal. 3 niat tak terlihat tampaknya menghalangi Zhao Feng dari seluruh dunia saat mereka menghancurkan jiwanya. Kesadaran Zhao Feng sepertinya memasuki dunia terpencil yang terdiri dari bumi, petir, dan logam. Teori di balik ketiga maksud ini terus muncul di benak Zhao Feng. Untuk meningkatkan tingkat pemahamannya, Zhao Feng juga akan menggunakan mata spiritual dewa untuk memastikan dia benar-benar bangun untuk menyerap lebih banyak kekuatan ini. Tentu saja, Zhao Feng lebih fokus pada kekuatan bumi dan petir. 3 bulan kemudian, 3 buah di depan Zhao Feng perlahan turun. Pemahaman saya tentang hukum bumi, petir, dan logam telah meningkat. Zhao Feng memiliki ekspresi bahagia. Dia kemudian menggabungkan pemahamannya ke dalam pusaran kekuatan suci miliknya. Kekuatan niatnya meningkat, dan dengan bantuan banyak sumber daya, kultivasi Zhao Feng telah sepenuhnya terkonsolidasi pada tahap akhir alam cahaya mistik. Zhao Feng akan bisa menjadi Raja Suci dalam 10 tahun. Raja Suci, Zhao Feng merasa sangat bersemangat. Raja Suci cahaya mistik adalah puncak budidaya di zona benua. Para dewa hanyalah tipe khusus dari Raja Suci, dan Zhao Feng sudah sangat dekat dengan tingkat kultivasi ini. Ada 2 alasan mengapa kecepatan kultivasi Zhao Feng begitu cepat. Yang pertama adalah karena sumber daya dari alam mimpi kuno, dan yang kedua adalah karena kemampuan duplikasi mata spiritual dewa. Gabungan 2 poin ini memungkinkan Zhao Feng untuk tidak khawatir tentang sumber daya sama sekali, dan itu memungkinkannya untuk memanfaatkan semua sumber dayanya. Semua ini terjadi karena mata spiritual Tuhan. Mata spiritual dewa telah mengubah nasib Zhao Feng, dan setiap kali berevolusi, itu membawa banyak manfaat bagi Zhao Feng. Saya perlu mulai memahami beberapa hal tentang alam surgawi ilahi sekarang. Saat kultivasinya meningkat, Zhao Feng juga perlu memahami hal-hal yang bahkan tidak berani dia pikirkan di masa lalu. Suatu hari, Zhao Feng tiba di tempat tinggal Kun Yun. Kun Yun dulunya adalah seorang demigod yang mencoba menerobos ke alam ilahi surgawi, jadi dia memiliki pengalaman menghadapi kesengsaraan dewa. Jika Zhao Feng dapat mempelajari tentang pengalaman itu akan meningkatkan peluangnya untuk menerobos di masa depan sebesar 10% atau bahkan 20%. Alam surgawi ilahi. Ekspresi Kun Yun tidak bisa membantu tetapi menjadi serius ketika 3 kata ini disebutkan. Dia kemudian mulai memberitahu Zhao Feng pengalaman pribadinya setelah yang terakhir menawarinya sumber daya. Secara teori, seseorang dapat menerobos ke alam surgawi ilahi segera setelah mereka menjadi Raja Suci. Tetapi karena bahkan para demigod di zona benua memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dalam menerobos, tidak ada Raja Suci yang berani mencoba. Kun Yun menghela nafas. Dimensi spasial tempat zona benua berada sangat jauh dari alam dewa desolet kuno.
Tingkat dimensi spasial juga sangat rendah, jadi para ahli di sini lebih lemah dari yang lain. Misalnya, para demigod di zona benua bahkan mungkin bukan tandingan Raja Suci di alam Dewa Desolet kuno. Ini juga mengapa kemungkinan menerobos ke alam ilahi surgawi di zona benua sangat rendah. Ada 2 poin utama mengapa begitu sulit untuk menerobos ke alam ilahi surgawi. Yang pertama adalah bahwa dimensi spasial zona benua terlalu lemah. Fondasi ahli alam cahaya mistik terlalu lemah, dan pemahaman mereka terbatas. Mereka tidak bisa membentuk tahap ilahi yang mantap dan kuat. Yang kedua adalah bahwa kekuatan dan persiapan mereka tidak cukup untuk memblokir kesengsaraan petir dewa sejati. Seseorang dapat mencoba lagi jika mereka gagal membentuk tahap ilahi, tetapi seseorang akan berubah menjadi abu jika mereka tidak dapat memblokir petir kesengsaraan dewa. Aku juga mendengar bahwa para jenius tak tertandingi dari beberapa dimensi spasial kelas yang lebih tinggi bisa menjadi dewa peringkat 2 atau bahkan dewa 3 ketika menerobos. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah zona benua. Merupakan keajaiban untuk menjadi dewa sejati peringkat 1. Kun Yun menambahkan, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dimensi spasial di mana zona benua berada sangat lemah di Fan Universe. Jika saya tidak datang ke zona benua, saya bahkan tidak akan bisa berpikir untuk menyentuh alam ilahi surgawi bahkan jika saya memiliki selusin ribu tahun. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa sangat beruntung bisa mencapai langkah ini. Zhao Feng, dapatkah Anda memberi saya lebih banyak sumber daya yang mengandung aura asal kuno? Kun Yun bertanya setelah memberitahu Zhao Feng segalanya. Mengandung aura asal kuno? Ekspresi Zhao Feng berhenti, dan dia menjadi sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah seperti itu. Kamu tidak tahu tentang itu? Kun Yun tidak mempercayainya. Ketika seseorang mencoba menjadi dewa dan melewati kesengsaraan petir, itu untuk mendapatkan aura samar asal kuno. Seseorang hanya bisa merasakan alam dewa kuno yang sunyi dengan mengandalkan aura asal-usul kuno di dalam tubuh mereka. Kun Yun memberitahu Zhao Feng rahasia alam ilahi surgawi. Jika tubuh seseorang mengandung banyak aura asal kuno, itu dapat membantu mengubah garis keturunan, tubuh, dan kekuatan seseorang. Itu dapat membuat fondasi kultivator menjadi sangat kuat dan menciptakan tahap ilahi yang sangat kuat. Ini sangat membantu ketika mencoba menerobos untuk menjadi dewa sejati. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis setelah mendengar apa yang dikatakan Kun Yun. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Kun Yun segera setuju untuk menyelesaikan perseteruan mereka. Beberapa sumber daya di alam mimpi kuno mungkin berisi aura asal-usul kuno yang dibicarakan Kun Yun. Mata Zhao Feng terfokus saat dia mulai berpikir. Zhao Feng, saya tahu bahwa Anda pasti memiliki lebih banyak sumber daya yang mengandung aura asal kuno. Kun Yun mengungkapkan ekspresi kamu tahu apa yang aku bicarakan.